Jelangkung sudah dikenal luas di Indonesia karena cerita yang turun-temurun. Jauh sebelum itu jelangkung sudah lebih lama dikenal masyarakat Indonesia. Belum terlalu jelas tahun berapa permainan horor ini mulai hadir di Indonesia, karena menurut catatannya, jelangkung dulunya dimainkan oleh bangsa China. Jelangkung sendiri biasanya dibuat dari sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Setelah melakukan beberapa ritual, maka jelangkung yang dibuat tadi bisa bergerak-gerak, dan ini menandakan jika jelangkung tadi sudah kemasukan jin atau makhluk halus lainnya. Jika kamu pernah memainkan permainan mistis dan gaib ini, maka kamu tidak akan heran lagi. Namun apa kamu tahu dari mana asal-usul permainan jelangkung ini berawal? Asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang, mirip istilah nenek moyang, yaitu Cai Langgong, dewa keranjang, dan Cai Langse yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Langgong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Langgong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis, sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa, dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju. Setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cai Langgong sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah, dan pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cai Langgong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Jelangkung jelangsa. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsa, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekadar permainan, kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini.
Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya.